Bayangin sudah capek magang, uang saku setara UMR, tapi tetap kena potongan pajak. Nah, di 2026 ceritanya beda. Peserta magang nasional bisa terima uang saku utuh. Kok bisa? Kenapa kebijakan ini jadi sorotan? Karena selama ini, uang saku magang diperlakukan layaknya penghasilan biasa. Peserta menerima uang saku setara upah minimum di daerah tempat mereka bekerja, dan seperti gaji pada umumnya, penghasilan tersebut dikenai PPh Pasal 21. Namun kini ada perubahan signifikan. Pemerintah memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada 9 Februari 2026. Intinya sederhana tapi dampaknya besar. Pajak tetap dihitung sesuai aturan, tetapi yang membayar pajaknya adalah pemerintah, bukan peserta magang. Jadi peserta tetap menerima uang saku penuh. Mari kita bedah mekanismenya. Dalam aturan tersebut, seluruh PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Ini mencakup uang saku magang, iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan, penghasilan lain yang dibayarkan pemerintah dalam skema magang. Meski pajak ditanggung pemerintah, proses administrasinya tetap berjalan normal. Instansi atau lembaga yang membayarkan uang saku tetap wajib menghitung pajak, memotong secara administratif, menyetor pajak, melaporkan ke otoritas pajak. Penghitungan PPh Pasal 21 tetap mengikuti tarif umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi secara teknis, tidak ada perubahan pada formula perhitungan pajak. Perbedaannya hanya pada pihak yang menanggung beban pajak. Dengan kata lain, pajak tetap ada, tapi peserta tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayarnya. Sekarang kita lihat contoh konkret yang paling mudah dipahami. Misalnya, seorang peserta magang menerima uang saku bruto sebesar Rp5,41 juta per bulan. Dalam skema PPh Pasal 21 normal, penghasilan tersebut dikenai tarif 5%. Pajak terutang kira-kira Rp270.000. Dalam kondisi lama, angka ini akan dipotong dari uang saku. Peserta menerima lebih kecil dari nominal bruto. Tapi dengan skema DTP, pajak Rp270.000 tersebut dibayar pemerintah. Peserta tetap menerima Rp5,41 juta secara penuh. Bagi peserta magang, ini jelas kabar baik. Tidak ada lagi kejutan potongan di slip pembayaran. Namun ada detail administratif yang juga perlu diperhatikan. Instansi yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasi insentif pajak. Tenggat waktunya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Periode berlakunya insentif ini cukup panjang, yakni untuk masa pajak Oktober 2025 hingga Desember 2026. Untuk periode Oktober sampai Desember 2025, laporan realisasi harus disampaikan paling lambat 20 Februari 2026. Jika kewajiban pelaporan ini tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal Pajak berhak menagih kembali insentif yang telah diberikan. Artinya, ada konsekuensi serius bagi instansi yang lalai secara administratif. Lalu bagaimana dengan kewajiban SPT tahunan peserta magang? Di sini ada kabar yang juga cukup melegakan. Peserta magang yang memenuhi kriteria wajib pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. Syaratnya, penghasilan neto tahunan tidak melebihi PTKP, tidak menjalankan usaha, tidak memiliki pekerjaan bebas. Kalau memenuhi kondisi tersebut, peserta tidak wajib lapor SPT tahunan. Ini penting, terutama bagi fresh graduate yang baru pertama kali berurusan dengan administrasi pajak. Secara lebih luas, kebijakan ini bukan sekadar soal pajak. Dampaknya cukup strategis. Pertama, ini memberikan stimulus ekonomi langsung bagi lulusan baru. Daya beli meningkat karena uang saku diterima penuh. Kedua, kebijakan ini bisa meningkatkan minat partisipasi dalam program magang nasional. Peserta mendapatkan pengalaman kerja sekaligus manfaat finansial yang lebih optimal. Ketiga, dari sisi pembangunan SDM, kebijakan ini mendorong transisi yang lebih mulus dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Magang menjadi lebih menarik, lebih kompetitif, dan secara finansial lebih masuk akal bagi banyak lulusan. Buat kamu yang berencana ikut magang nasional, ada beberapa hal praktis yang perlu diperhatikan. Pastikan status pajakmu jelas. Cek apakah kamu sudah memiliki NPWP dan apakah datamu sesuai.
Perhatikan slip pembayaran uang saku. Meski pajak ditanggung pemerintah, instansi tetap melakukan perhitungan administratif. Simpan bukti potong pajak jika diberikan. Ini penting untuk arsip pribadi dan keperluan administrasi di masa depan. Kalau penghasilanmu masih di bawah PTKP, pahami bahwa kamu bisa dikecualikan dari kewajiban SPT tahunan, selama tidak punya usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang paling penting, jangan ragu bertanya ke bagian HR atau pengelola program magang jika ada hal yang kurang jelas. Karena memahami hak dan kewajiban pajak sejak awal karir adalah langkah cerdas. Sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update kebijakan ekonomi dan keuangan terbaru. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.